Lah arek kuwi kan yo hunting takjil mendadak dijaluk ning KTP lho. Hah? Iya, soalnya jenenge saiki lho, zamane saiki takjil habis diborong wong nonis ngono ya kan. Dan mereka sering gini ya, sering berlindung di balik kata-kata hormatilah orang yang berpuasa. Nah, Jadi seolah-olah kita ini gila hormat. wah. Nah, apakah artinya ya orang muslim nggak boleh dong pakai doa? Bukannya nggak boleh, tapi apa ya? Pak. Wah, si bugar. Halo. Apa ngabuburit ah? Heeh, wis ngabur ning kene. Oh. Anu, kamu nggak ikut ini lagi usum-usumnya itu apa namanya? Takjil War. Oh, alah kuwi ta. Ora, aku milih nyepi aku. Tapi kenapa? Yo enake sing santai dimana rebutan. Awakmu sik enom kok sik wis pengen nyepi. Koe urusan hidupmu iki cek abote ya. Wes, lagi apot-apote iki. Mosok sih? Oh. Apa di apa? Perkara ditolak cewek mesti ini. Ora biasa yo hubungan persosialisasian ya. Oh. Iya ngomong-ngomongnya takjil hari. Hah? Aku mari telepon ambek kancaku lho iki. Nah, Siapa? yo biasa dah Jawa Barat. Heeh, terus Nah, dinginane iki bocah kan nonis sih, melok hunting takjil. Apa? Orangnya? Nonis. oh, sekarang istilahnya non-is ya. Yang dulu kan non muslim jadi non-is sekarang ya. Ya, ibaratnya non muslim lah. Sik sambil laku-laku ya. Iya, saya. Kalau ngaku Inilah 7 keunikan dari wisata di Karanganyar Blitar. Yang pertama, bangunan zaman kolonial yang masih terawat. Yang kedua, jangan lupa mampir ke kamar Bung Karno ya. Yang ketiga, kita bisa kasih makan burung dara. Yang keempat, kita bisa kirim kartu pos lewat Priven Bus. Yang kelima, kita juga bisa kuliner istimewa loh. Jadi lapar nih. Yang keenam, kopi spesial dari perkebunan sendiri. Waitersnya bule loh. Dan yang terakhir, kita juga bisa berfoto jadul ala noni Belanda. Ceritane temanmu ya. Nah, temanku kan hunting takjil nih, kan areke yo melok puasa Paskah. Oke. Nah, Cewek cowok. cewek dong. Cewek. Cewek. Oh, no kemajuan lah. Nah, lah areke kuwi kan yo hunting takjil mendadak dijaluk ning KTP lho. Hah? Iya, soalnya jenenge saiki lho, zamane saiki takjil habis diborong wong nonis ngono ya kan. Oh, enggak, tapi apa sih fenomena takjil war itu memang gitu? Yo kayaknya sih emang gitu, Pak. Rame itu. Enggak kan, kalau aku melihat takjil war yang lagi happening di kalangan teman-teman non-is itu kan apa ya? Sebetulnya salah satu bentuknya guyup ya. Iya. Saya sih memandangnya itu lebih ke positif. Sebenarnya kan positif, Pak. Memandangnya positif gitu kan. Lebih ke apa ya? Ya. Ya memupuk kebersamaan ya. Iya, harusnya kan malah bersama, tapi sekarang nih semua Ada yang merasa terancam malah. iya, malah banyak yang terasa terancam itu loh, Pak. Kayak takut gak kebagian takjil. Tapi aku ya guyon kemarin tempat teman-temanku ya. Kan dia bilang, wah strategi takjil gua. Orang bilang, kalah kau sampai strategi yang non-is datang jam 5 diborong ya kalah sing muslim. Lah iya loh, bener loh, tapi ya malah bener. Tapi serius sampai dimintain KTP. Iya, dimintain KTP. Terus kalau nggak Islam gitu nggak Enggak boleh. didoli. Ya Enggak makanya dibali bener. ini kan sebetulnya nih ya mindset yang harus diluruskan ya. Kan Ramadan itu kan bukan hanya sebagai bulan suci buat umat Islam, tapi kan sering dikatakan sebagai bulan penuh berkah kan itu ya. Nah, Kan berkahnya itu harusnya kepada siapa? Kepada semesta alam. Kan kalau di Islam kan diajarkan bahwa umat Islam kan sebetulnya diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. nah, Sebagai kasih sayang untuk semesta alam. Semesta alam itu sapa? Ya sing muslim, ya sing non muslim, ya yang orang Indonesia, orang Rumania yang Nah. kulitnya coklat, hitam, putih sampai hijau. Oke. Gol Sembi Iya. pemain bola lah. Iya, bukan ya. Oh, Sembi. Artinya kan harus jadi berkah bagi semua. Nah, iya. Nah, sekarang masalah takjil aja nggak mau berbagi kan bacot gitu kan. Baca temen. Itu mau niatan baik sebaik apapun tetap jadi masalah. Nah,
jangankan yang non muslim ya, yang jangankan yang nggak salah gitu ya, ngeliat orang nggak puasa aja ngamuk. Nah, masalah ini ya, orang nggak puasa dia ngamuk ya. Ki mau yo entuk berita maneh. Ning Banten kono ono warteg sih apa kok gak aja ngomong orang bulan mana ya, tak sampluk ya urung mari datang Blane. Ya. Nah, itu warteg iki diobrak-abrik, Pak. Sampai panganane iki berserakan ning lantai. Katanya sih oknum gitu. Tapi kok ya oknumnya tapi saya oknumnya kok lebih banyak dari yang non oknum gitu kan. Nah, itu gimana, Pak? Maksudnya yo, masa yo semono banget toh, Pak? Ya kan masih ingat nggak podcast yang kita kemarin sebelumnya? Oh, puasa tuh sebetulnya substansinya puasa ini kita ngapain sih? Kita yo menahan nafsu. Nah, menahan diri ya. Menahan diri. Kan menahan dirinya nggak cuma menahan makan minum aja kan? Nah, iya. Menahan apa coba salah satunya? Salah satunya nahan nafsu mangan, nahan nafsu minum, nafsu emosi, marah, ditahan kan. Nah, terus kalau kita lihat orang lain nggak puasa terus kita marah, kan nggak dapat substansi. Iya, batal dong puasanya tuh. Ya kalau batal enggak aku nggak paham, tapi ya pastikan ya kalau Rasulullah kan bilang kan akan banyak orang yang puasa cuma dapat lapar dan haus. Nah, karena yang ditahan itu cuma makan minumnya, tapi pengendalian dirinya nggak diatur, gitu kan. Nah, makanya sebetulnya ini kan ya masalah ya. Sebetulnya kalau gini ya, kalau aku dewe ya, kalau melihat ketika saya sedang berpuasa dan kan sering ya ketemu orang lainnya kan puasa terus sungkan sama kita. Ya, benar kan. Dia kan akan bilang sorry mas ya, dia berusaha sembunyi atau berusaha minta maaf. Saya bilang ngapain minta maaf, udah makan aja di depanku. Nah, karena itu tak anggap sebagai ujian. Benar kan? Harusnya kan kayak gitu kan? Betul ya kan. Kalau kita puasa tuh semua orang memudahkan itu buat kita ya. Kita digampangkan, mereka nggak makan minum depan kita, loh di mana seninya? Di mana kita berjuangnya? Iya, sama dengan ujian. Kamu lulus ujian SD sama lulus ujian SMA, lebih puas mana ya Pak? SMA tuh. Nah, iya, kita kesulitannya kan juga harus lebih sulit lah. Masa orang lain dipaksa untuk memudahkan puasa kita? Ini kan logika yang nggak masuk. Jadi memang esensinya pengendalian diri. Jadi kalau melihat orang lain makan, ya. Dan mereka sering gini ya, sering berlindung di balik kata-kata hormatilah orang yang berpuasa. Nah, seolah-olah kita ini gila hormat. Waduh. Padahal kehormatan itu kan ini pelajaran gawakmu ya. Iya. Sebetulnya bukan hanya masalah puasa. Kita ini sering orang Indonesia apalagi yang kaum feodal itu kan selalu hormati, hormati yang lebih tua dan sebagainya. Kehormatan itu tidak bisa kamu minta. Kehormatan itu didapatkan. Kalau kamu menjadi orang yang komitmen, orang yang punya pengetahuan, orang bermanfaat bagi sesama, gitu, ya otomatis orang pasti akan menghormati. Ya, kalaupun kamu sudah berlaku seperti itu dan orang nggak mau menghormati kamu, nggak usah ngurus, nggak usah dijaluk, dihormati. Ya. Kehormatan itu datang dari diri sendiri. Dan kadang gini, mereka minta dihormati ketika puasa, tapi ketika pas nggak bulan Ramadan, mereka Karanganyar, wisata edukasi lengkap. Ada edukasi kopi, mulai dari penanaman sampai ke penyeduhan. Edukasi budaya, di museum sampai belajar gamelan. Juga aneka permainan outbound yang asik. Bisa juga belajar bahasa Inggris sama volunteers loh. Kalau udah capek, makan siang dulu ya, Dek. Bisa nggak menghormati kaum-kaum yang nggak makan? Nah, nggak pernah kepikiran. Iya kan? Oh. Ya kita sendiri dengan enaknya makan sementara ada anak kelaparan di sebelah kita. Sering kan misalnya di mall-mall kadang-kadang ada anak-anak yang aku tuh sering kadang-kadang kalau ada anak-anak yang sambil sepatu dan sebagainya, aku habis satu kok nonton. Nah, kita hormat nggak sama mereka ketika kita kondisi gitu. Harusnya arahnya ke sana, bukannya hal-hal kecil akhirnya membuat kita terus gila hormat kayak gitu. Nggak masuk level itu. Yo, terus gimana solusinya Pak? Ngomong ngono kuwi piye solusinya Pak? Ya solusinya yang waras harus berani speak up. Nah
kayak kita sekarang, nah video kayak gini ini kan salah satu Bukti keberanian ya. ya salah satu upaya kita lah, biar Mengurangi yang kayak gitu. ya yang keliru itu jangan diteruskan hanya. Jadi kita harus berani membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Nah, Karena saya pikir masyarakat tertentu yang wataknya kayak gitu tuh kayaknya memang mereka taunya itu yang benar, iya. gitu loh. Mereka orang yang terbiasa menilai sesuatu dari sudut pandang mereka sendiri, nggak pernah memposisikan orang lain tuh mandangnya gimana sih. Jadi hidupnya mereka tuh cekak banget. Nah makanya kayak kita bicara Ramadan ya, Iya. sebagai bulan penuh berkah. Harusnya yang merasakan berkahnya Ramadan itu bukan umat Islam saja. Kan harusnya keseluruhan, Pak. Iya, Setiap contoh manusia, contoh seperti ini. Karena gini, ketika kita masuk bulan Ramadan dan akhirnya kita mempersulit orang untuk makan, nggak berkah dong buat mereka. Nah iya. Ayo, orang apa dagang, kamu paksa-paksa, kamu obrak-obrak, Suruh tutup. ya itu kan berarti kan zolim, Ya. ya kan? Mereka nggak pernah. Berarti gitu, nggak kan? berkah buat orang lain. Iya. Ya kita nggak boleh dong jadi umat yang egois, kan nggak boleh. Nggak boleh dong. Umat Islam ini kan selalu wah, bulan yang ditunggu-tunggu, padahal para prakteknya jadi aksi enggak ya. Prakteknya ya sejujurnya waduh kok wis poso maneh, kan kayak gitu. Ya pasti. Terus nanti gayane kurang 10 hari terakhir, aku sedih Ramadan akan meninggalkan kamu. Karena suara dari langit. Ya sudah, Ramadan ini tambah 1 bulan lagi. Nggak jadi ya Tuhan. Kan gitu. Kita terbiasa munafik. Maksudnya ya, iya biasa aja lah. Oke, kita sambut bulan ini dengan Berkah. iya, tapi yang nggak usah lebay-lebay amat gitu kan. Karena jujur aja sajane yo poso itu gak gampang ya. Iya, gitu kan. Jadi biasa-biasa. Nah, jadi sebetulnya coba kita berpikir bahwa bulan Ramadan ini kalau bisa yang menanti-nanti juga bukan umat Islam. Semua umat. Semua. Karena apa? Karena kita kan masih ingat ya kemarin ya yang kita kendalikan apa aja sih? Apa? Salah satunya pasti nafsu. Ya, kita mengendalikan, kita menyehatkan apa aja sih kemarin masih ingat ya? Oh iya, jasmani, rohani, ekonomi. Supaya kita lebih banyak bisa bantu orang banyak kan? Nah, Bayangkan kalau kita setiap bulan puasa karena kita menahan amarah, kita banyak membantu orang. Berarti kan teorinya seharusnya setiap bulan puasa umat Islam tuh harusnya lebih sabar, lebih maafkan, ya kan, terus nggak ngerasani orang, lebih banyak bantu orang. nah, Berkah kan? berkah. Nah harusnya itu yang ditunggu. Jadi aku bayangin ya, nanti kedepannya non-is itu selalu gini. Wah, habis ini bulan Ramadan. Wah senang aku soalnya teman-teman muslimku lebih menyenangkan di bulan itu. Nah, Lebih banyak senyum, lebih banyak bantu, nggak rese. nah, Harusnya kan gitu. Iya, harusnya gitu. Iya kan, tapi kan yang terjadi kan tapi buktinya apa? sebaliknya. Aku nggak bilang di semua tempat seperti itu, Ya, enggak, tapi enggak. di beberapa tempat seperti itu. Iya. Ketika bulan Ramadan justru menjadi bulan pemaksaan, minta dihormati, ya nggak boleh makan terbuka. Bahkan ini yang banyak terjadi ketika bulan suci ini kan orang semakin banyak ibadah. Nah, Itu bagus, tapi ketika perlakuannya berlebihan itu menjadi tidak baik. Katakanlah gini, oke, semakin banyak orang ke masjid, semakin banyak orang ngaji, tapi akhirnya menjadi non-stop pakai pengeras suara. wah, Nah, agak sekarang bayangin kita kalau kita bukan umat yang sedang merayakan Ramadan, betapa tersiksanya mereka selama 30 hari dibombardir suara dari pengeras suara. Ini bukan masalah umat Islamnya ya, ini lebih ke budaya orang kita. Like orang kita ini mau agamanya apa aja, kayaknya kok memang suka pakai loudspeaker. memang sih. Ini boleh nyebut selainnya kan. Aku dulu pas kecil di Sulawesi Utara itu jam 4 pagi yo. Aku ingat biasanya sebelum Paskah itu setiap hari di deh. gereja ya. The Karanganyar Coffee. Ya masalahnya
orang Indonesia ini kebanyakan masih belum bisa membedakan antara ranah privat sama ranah publik. Jadi hal-hal yang seharusnya cuma dikonsumsi untuk pribadi itu disebarluaskan. Kita kalau bikin kondangan, apalagi waduh dikencengin seolah-olah dari Sabang sampai Merauke harus dengerin kita. Iya. Nah itu budaya yang buruk. Jujur aja itu buruk. Kalau terus-terusin ya kayak perang sound dan sebagainya udah nggak bagus. Nah sebetulnya akhirnya agama ini ketiban apes saja dipakai sama orang-orang seperti itu, jadi akhirnya kesannya menjadi jelek. Nah, apakah artinya ya orang Muslim nggak boleh dong pakai toa? Bukannya nggak boleh, tapi apa ya? Pemakaiannya yang bijak. Kalau masalah azan, fine, nggak ada masalah. Dan kalau bisa sing azan yang indah lah. Yang Jangan suara, ya bukannya nggak boleh ya suara yang jembret-jembret, tapi itu kan azan itu kan salah satu media dakwah juga. Kalau di luar negeri kan banyak tuh cerita mualaf Barat yang tertarik Islam gara-gara indahnya suara azan. Iya benar, banyak. Nah, Aku satu-satunya juga. Iya, nah. Aku salah satunya juga soalnya. Iya. Oh, gara-gara suara azan dulu. Iya, suara azan sama khutbah dulu. Iya, gitu kan. Tapi kalau suaranya cempreng kayak rempeyek. Jadi kalau sudah sholat, sudah selesai, kalau masalah khotbah apalagi terus muter kaset pengajian, ngapain sih semalam suntuk? Gitu. Karena sebenarnya kalau di Quran itu juga nggak boleh loh kayak gitu. Emang nggak boleh, Pak? Nanti baca ya suratnya, surat Al-A'raf, ayatnya cari sendiri. Ya. Itu di situ dikatakan kurang lebih kayak begini. Berdoalah kepada Allah dengan merendahkan diri pagi siang malam dengan tidak mengeraskan suara. Nah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi pakai toa itu boleh, tapi tidak boleh berlebihan, tidak boleh melampaui batas. Itu aja, itu kan simple ya, nggak usah ilmu agama. Namanya manusia kalau normal ya paham sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Minum air berlebihan aja nggak baik kok. Iya, rempokan misalnya. Iya. Berat badan berlebihan juga nggak baik bro. Waduh. Pulang ya. Oke, jadi kembali ke yang tadi terkait orang ngobrak-ngobrak. Nah. Ya kita berharap lah semoga banyak orang yang berani bersuara. Nah, karena mereka ini sebetulnya orang-orang yang ya kalau di Islam kan diajarkan ini di surat Al-Baqarah ya, nanti di awal-awal sekitar ayat Al-Baqarah 8-12 itu memang dijelaskan memang ada orang-orang yang berbuat kerusakan gitu, bahkan dikatakan hatinya sudah dikunci, mereka sudah dibutakan, dan mereka itu orang mendustakan agama. itu parah artinya. Mendustakan agama, mereka merasa sedang menegakkan agama, padahal mereka sebenarnya adalah orang-orang yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak sadar. Itu banyak. Jadi mereka merasakan bahwa ngobrak warung yang buka puasa, warung yang Buka jualan, puasa. zolim terhadap yang jualan ya, zolim terhadap yang nggak puasa. Mereka anggap itu sebagai suatu kebaikan, padahal efeknya sangat merusak. Nah iya, sekarang Ya kan? Merusak nama baiknya umat Islam, menzolimi orang, nggak ada bagus-bagusnya. Tapi mereka nggak sadar. Nah mudah-mudahan ya video ini meskipun nanti yang nonton kayaknya nggak mungkin sampai jutaan, iya. setidaknya bisa sedikit menyadarkan, Amin. membantu menyadarkan. Iya. Nah ini rombongan ngabuburit sudah mulai berdatangan ini. Ya. Ngabuburit lo? Hah? Woi. Lumayan, Pak. Ya wes. Kok ya pas nah. Pas ya endingnya. Pas endingnya Ya. pas. Nah wes. Kayaknya Yes. siap-siap ini. Kamu bantu kan nanti. Oh iya, jelas dong. Ya wes. Oke, teman-teman. Selamat berbuka dan selamat berburu takjil luar. Selamat takjil luar, Cah.